Jepang, negeri yang memukau dengan teknologi canggih, budaya yang kaya, dan disiplin yang tinggi. Tapi, di balik gemerlapnya kehidupan modern, ada sisi gelap yang jarang terungkap. Fakta-fakta mengejutkan tentang kehidupan sehari-hari orang Jepang yang mungkin bikin kamu tercengang. Dari budaya kerja yang ekstrem hingga fenomena sosial yang memilukan, mari kita telusuri sisi lain dari negeri matahari terbit ini. Siapkan dirimu, karena ini bukan cerita biasa, ini adalah kisah yang akan membuka matamu tentang realita yang tersembunyi. Bagian 1, budaya kerja yang ekstrem, Karoshi dan Inemuri, Jepang, negeri dengan disiplin dan etos kerja yang mengagumkan. Tapi, tahukah kamu bahwa di balik kesuksesan ekonomi mereka, ada sisi gelap yang sangat mengejutkan? Fenomena Karoshi kematian karena kerja berlebihan adalah realita yang mengerikan di Jepang. Setiap tahun, puluhan bahkan ratusan orang meninggal karena serangan jantung, stroke, atau bunuh diri akibat tekanan kerja yang tak tertahankan. Bayangkan, bekerja 12-16 jam sehari, lembur tanpa henti, dan tidur hanya 2-3 jam. Bahkan, ada istilah inemuri, tidur sejenak di kantor atau di transportasi umum yang dianggap sebagai tanda dedikasi. Tapi, ini bukan sekadar tidur nyenyak. Ini adalah tidur karena kelelahan ekstrem, tubuh yang sudah tak mampu lagi menahan beban. Sisi gelapnya, banyak perusahaan menormalisasi budaya kerja berlebihan ini. Karyawan yang pulang tepat waktu dianggap tidak loyal, sementara mereka yang lembur dianggap pahlawan. Akibatnya, tekanan mental dan fisik menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Fakta lebih mengejutkan, ada kasus di mana seorang karyawan meninggal setelah bekerja 159 jam lembur dalam sebulan. Ya, Yus Elidokus jam. Itu setara dengan bekerja hampir 20 hari tambahan dalam sebulan. Jadi, di balik kemajuan ekonomi Jepang yang gemilang, ada harga mahal yang harus dibayar. Kesehatan dan kebahagiaan rakyatnya. Ini adalah sisi gelap yang jarang terungkap, tapi penting untuk kita pahami. Bagian 2, vending machine untuk segala kebutuhan, kemudahan yang menyimpan misteri. Jepang adalah surganya vending machine. Di setiap sudut jalan, kamu bisa menemukan mesin otomatis yang menjual segalanya. Minuman panas, makanan ringan, bahkan pakaian dalam. Tapi, tahukah kamu bahwa di balik kemudahan ini ada sisi gelap yang bikin merinding? Beberapa vending machine di Jepang menjual barang-barang yang sangat tidak biasa. Pernah dengar tentang vending machine yang menjual pakaian dalam bekas? Ya, kamu tidak salah dengar. Ada juga yang menjual rambut orang, foto-foto aneh, bahkan barang-barang yang sulit dijelaskan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana teknologi bisa menggantikan interaksi manusia? Di Jepang, vending machine menjadi simbol efisiensi, tapi juga isolasi. Orang lebih memilih berinteraksi dengan mesin daripada dengan manusia. Sisi gelapnya, ini mencerminkan budaya yang semakin individualistis. Orang Jepang, terutama di kota besar, sering merasa kesepian meskipun dikelilingi oleh teknologi canggih. Vending machine mungkin memudahkan hidup, tapi juga membuat mereka semakin jauh dari interaksi sosial yang sehat. Bagian 3, pendidikan yang super ketat, tekanan yang menghancurkan masa kecil. Sistem pendidikan Jepang terkenal ketat dan berorientasi pada hasil. Anak-anak sudah dibebani dengan jam belajar yang panjang, les tambahan dan tekanan untuk masuk universitas ternama. Tapi, tahukah kamu bahwa di balik kesuksesan akademis ini ada sisi gelap yang sangat memilukan? Banyak siswa Jepang mengalami stres berat karena tuntutan yang terlalu tinggi. Fenomena juku sekolah tambahan setelah jam sekolah menjadikan masa kecil mereka hilang demi tuntutan akademis. Bayangkan, anak-anak SD sudah pulang malam hari karena harus mengikuti les tambahan. Sisi gelapnya, banyak siswa yang tidak sanggup menahan tekanan ini. Kasus kalangan pelajar Jepang cukup tinggi, terutama saat ujian nasional atau penerimaan universitas. Bahkan, ada istilah Shinju meninggoy bersama yang dilakukan oleh siswa yang merasa tidak sanggup menghadapi tekanan. Fakta lebih mengejutkan, beberapa sekolah di Jepang bahkan tidak libur di akhir pekan. Siswa harus datang ke sekolah untuk belajar atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.
Ini adalah sisi gelap dari sistem pendidikan yang seharusnya membangun, tapi justru menghancurkan mental generasi muda. Bagian 4. Kesopanan yang kadang ekstrem, hikikomori dan isolasi sosial. Orang Jepang terkenal sopan dan menghormati privasi orang lain. Tapi, tahukah kamu bahwa di balik kesopanan ini ada fenomena mengerikan yang disebut hikikomori? Hikikomori adalah kondisi di mana seseorang mengisolasi diri dari masyarakat, bahkan selama bertahun-tahun. Mereka memilih untuk tidak keluar rumah, tidak bekerja, dan hidup bergantung pada keluarga. Diperkirakan ada lebih dari 1 juta hikikomori di Jepang, dan jumlahnya terus meningkat. Sisi gelapnya, tekanan sosial yang tinggi membuat banyak orang merasa tidak sanggup menghadapi dunia luar. Mereka merasa gagal, malu, dan takut dihakimi oleh masyarakat. Akibatnya, mereka memilih untuk mengurung diri di kamar, menghabiskan waktu dengan bermain game atau menonton anime. Fakta lebih mengejutkan, beberapa hikikomori bahkan tidak pernah keluar rumah selama 10-20 tahun. Ini adalah sisi gelap dari budaya kesopanan yang seharusnya membangun harmoni, tapi justru menciptakan isolasi yang dalam. Bagian 5, obsesi dengan kesempurnaan, tekanan untuk selalu sempurna. Jepang dikenal dengan standar kualitas yang tinggi, mulai dari makanan, produk, sampai layanan. Tapi, tahukah kamu bahwa di balik obsesi ini ada tekanan besar yang bisa menghancurkan mental? Contohnya, para koki sushi bisa menghabiskan waktu puluhan tahun hanya untuk mempelajari cara memasak nasi yang sempurna. Di dunia kerja, kesalahan kecil bisa dianggap sebagai aib besar. Akibatnya, banyak orang merasa tidak pernah cukup baik. Sisi gelapnya, obsesi dengan kesempurnaan ini memicu kecemasan dan depresi. Banyak orang Jepang merasa tertekan untuk selalu tampil sempurna, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Fakta lebih mengejutkan, ada kasus di mana seorang karyawan bunuh diri karena merasa gagal memenuhi standar perusahaan. Ini adalah sisi gelap dari budaya yang seharusnya memotivasi, tapi justru menghancurkan mental. Bagian 6, fenomena lonely death, kematian dalam kesepian. Di Jepang, ada fenomena mengerikan yang disebut kodokushi atau lonely death. Ini adalah kondisi di mana seseorang meninggal sendirian di rumahnya dan mayatnya baru ditemukan setelah berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Sisi gelapnya, fenomena ini mencerminkan masalah kesepian yang parah di Jepang. Banyak orang tua yang ditinggalkan oleh keluarga mereka atau orang dewasa yang merasa terisolasi dari masyarakat. Fakta lebih mengejutkan, ada perusahaan khusus yang menangani pembersihan rumah setelah terjadi kodokushi. Mereka membersihkan sisa-sisa kehidupan yang terlupakan, menyisakan pertanyaan, bagaimana bisa seseorang meninggal tanpa ada yang peduli. Bagian 7, budaya Black Company, perusahaan yang menghancurkan hidup. Di Jepang ada istilah Black Company, perusahaan yang mengeksploitasi karyawannya dengan jam kerja yang tidak manusiawi, upah rendah, dan tekanan mental yang besar. Sisi gelapnya, banyak karyawan yang terjebak dalam lingkaran setan ini. Mereka tidak bisa keluar karena takut dianggap tidak loyal, atau karena sulitnya mencari pekerjaan baru. Fakta lebih mengejutkan, beberapa Black Company bahkan melarang karyawan untuk mengambil cuti atau sakit. Ini adalah sisi gelap dari dunia kerja Jepang yang seharusnya membangun, tapi justru menghancurkan hidup banyak orang. Bagian 8, fenomena herbivore man, pria yang menolak hubungan romantis. Di Jepang ada fenomena unik yang disebut Soushoku Danshi atau herbivore man, pria yang tidak tertarik pada hubungan romantis atau seksual. Sisi gelapnya, fenomena ini mencerminkan masalah sosial yang lebih besar. Banyak pria Jepang merasa tertekan oleh tuntutan masyarakat untuk menjadi pencari nafkah yang sukses. Akibatnya, mereka memilih untuk menghindari hubungan romantis sama sekali. Fakta lebih mengejutkan, beberapa herbivore man bahkan tidak pernah pacaran atau menikah. Ini adalah sisi gelap dari budaya yang seharusnya membangun hubungan, tapi justru menciptakan jarak antara individu. Jepang memang negeri yang penuh kontras. Di satu sisi, mereka punya kemajuan dan budaya yang mengagumkan. Di sisi lain, ada tekanan sosial dan tuntutan hidup yang bisa menghancurkan mental. Fakta-fakta ini mungkin membuat kita berpikir ulang tentang gambaran sempurna yang sering kita lihat.
Tapi, di balik semua sisi gelap ini, ada pelajaran berharga bahwa dimanapun kita berada, keseimbangan antara kerja, kehidupan, dan kebahagiaan adalah kunci. Jadi, apa pendapatmu tentang kehidupan sehari-hari orang Jepang? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.